itu kemauan bahwasanya saya itu mau sukses di HNI, saya mau serius di HNI, saya mau bisa menggapai impian di HNI, dan saya yakin saya bisa di HNI, itu harus terlahir dari dalam dirinya sendiri. Ya. Ini yang kanker. Itu gimana rasanya? Bekasi. Kak Abi di Luar biasa. Jadi Promil program samping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bersyukur sekali di sore hari ini saya kembali bertemu dengan para agen HNI dimanapun Anda berada. Dimanapun berada, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalannya. Salat dan salam terlimpah kepada uswah hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, junjungan kita, kekasih kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Perjalanan kita ya, bagi orang-orang yang sudah berada dalam satu barisan di HNI itu Masya Allah ya, menjadi sebuah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan kita yang sudah kita tempuh dengan segala macam liku-liku kita ya dalam perjuangan di HNI. Alhamdulillah, kita sudah mengalami berbagai macam hal-hal yang kita rasakan bersama-sama, dan rasa-rasanya paling banyak yang kita rasakan adalah kebaikan-kebaikan dari HNI, karena memang itulah yang ada pada diri kita semuanya, bahwasanya ketika kita mengarungi perjalanan di HNI, isinya adalah kebaikan-kebaikan yang jauh lebih banyak kita dapatkan, yang jauh lebih banyak kita rasakan ketika kita berada dalam barisan pejuang di HNI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sedikit sharing dari kami itu kemarin di bulan November kemarin itu ada mungkin bisa dikatakan pecah telur HNI. Dalam sejarah HNI pecah telur ya, mungkin bisa jadi nanti pecah telur lagi gitu ya, tapi saat ini yang mungkin bisa saya lihat saat ini, pecah telur sebuah prestasi yang luar biasa gitu dari seorang mitra kami bernama Bapak Alamsah dari UNES. Itu beliau bernama Bapak Alamsah dari UNES, Universitas Negeri Semarang. Beliau dosen dari UNES. Itu Masya Allah membuat fenomena yang amat sangat mencengangkan, dan fenomena ini bagi kita semuanya itu amat sangat patut diambil pelajaran, amat sangat patut diambil clue-cluenya gitu ya. Kenapa seorang Bapak Alamsyah, seorang dosen dari kampus UNES Semarang ini, beliau itu bisa menjadi ED ya, Executive Director, dalam waktu 22 hari ya. Kalau menjadi ED dalam waktu 22 hari, dalam waktu satu malam, dalam waktu satu hari itu mungkin biasa gitu ya. Tapi beliau itu menjadi ED dalam waktu 22 hari ya. Kemudian pecah telur poin grupnya 38.000 poin ya, dengan jumlah pasukan yang
Pasukan menjadi grup beliau itu totalnya 265 orang dalam waktu 22 hari. Itu Masya Allah, kalau beliau itu nanti bisa mempertahankan di bulan Desember ini, pecah telur juga bisa 38.000 poin bahkan lebih gitu ya, maka bisa menjadi LED tercepat dalam waktu 2 bulan. Masya Allah. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi bisa menjadi pecah telur, ada apa? Ada prestasi terbaru gitu ya. Prestasi terbaru ada yang bisa menjadi ED dalam waktu 2 bulan. Itu bisa jadi seperti itu. Ketika Bapak Alamsyah ini cerita beliau, di balik beliau itu bisa seperti itu gitu ya. Bapak Alamsyah ini, beliau itu dari Semarang itu sudah ngontak Pak Rafiq, Bu Fido, kami mau ke Purbalingga, mau belajar tentang HNI gitu. Itu beliau seperti itu. Kami dari Purbalingga mau belajar tentang HNI dan kami mau serius gitu, mengerjakan HNI. Waktu itu pas beliau datang, beliau itu membawa rombongan 1 mobil gitu ya. Jadi beliau datang itu bersama dengan mitra-mitranya 1 mobil. Kemudian hari itu kebetulan pas jadwal kami itu padat sekali. Saya dengan Bapak itu padat sekali. Saya itu kemudian disuruh nemuin dulu itu saat-saat, karena paginya itu sudah ada acara dulu, saat-saat 1 jam menjelang Jumatan itu baru saya ketemu dengan beliau dan tim. Saat-saat 1 jam menjelang Jumatan saya baru bertemu dengan beliau dan tim. Kemudian Pak Rafiq itu ketemunya itu cuma beberapa menit gitu ya, pas sudah mau Jumatan gitu. Bahkan beliau datang itu sudah mau Jumatan gitu. Itu Masya Allah. Jadi ketika kami menerangkan pun kepada beliau itu hanya 1 jam menjelang Jumatan, dan itu juga saya menerangkan ya, bukan Pak Rafiq. Kemudian beliau itu semuanya rombongan pulang ke Semarang hari itu juga. Hari itu juga beliau pulang ke Semarang. Sampai di Semarang itu beliau langsung merapat ke BC Semarang. Kebetulan BC Semarang yang ditemui itu Pak Seto, itu masih temannya juga Bapak Alamsyah ini, masih teman gitu, teman. Oh ternyata ketika melihat BC Semarang, oh ternyata BC Semarang Pak Seto itu ya temannya beliau. Kemudian di situ beliau belajar, beliau WA ke saya, Bu Fido, ini alhamdulillah kita lagi lagi aktivasi stokis gitu. Saya jadi stokis itu di hari kedua setelah dari Purbalingga. Kemudian Bu Fido di screenshot, alhamdulillah saya sudah jadi M gitu, manajer gitu. Kemudian beberapa hari lagi itu WA lagi, Bu Fido, saya sudah naik pangkat jadi SM nih, karena di bawah saya sudah ada yang jadi stokis, sudah ada yang jadi manajer lagi. Kemudian jarak beberapa hari lagi WA lagi, screenshot, Bu Fido alhamdulillah sudah jadi EM gitu. Itu Masya Allah ya. Itu seberapa hari, jarak berapa hari itu ganti pangkat. Itu Masya Allah. Kemudian 1 minggu setelah beliau dari Purbalingga, datang lagi 1 rombongan mitranya, datang lagi ke Purbalingga. Kemudian belajar 1 hari full di kita bersamai bareng-bareng. Kemudian setelah itu mereka pulang, wah, kemudian di challenge sama Pak Rafiq, udah kalau bisa langsung ED gitu, langsung ED dalam bulan ini gitu, langsung ED. Nah, ternyata ketika sekitar tanggal 20-an itu sudah jadi ED gitu ya, tanggal 20-an November kemarin sudah langsung jadi ED. Itu Masya Allah. Kemudian di channel lagi, jangan cuma ED gitu, tapi bagaimana ED itu 38.000 poin. Ternyata Masya Allah ketika mau pergantian itu ya, pergantian hari, H- berapa dari tutup buku bulan November itu sudah 38.000 poin itu omset poin grupnya. Ternyata ketika dilihat jumlah yang sudah terekrut di grupnya Pak Alamsyah ini sekitar 265 orang gitu. Itu Masya Allah ya, ketika kita bilang ya Allah Masya Allah kok bisa seperti ini gitu ya. Beliau
bilang, ya saya dari awal kan sudah bilang Pak Rofi, Bu Fido, kami itu mau serius gitu. Kami itu mau serius di HNI gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa 38.000 poin lagi sehingga beliau itu bisa menjadi pemecah rekor, bisa menjadi LED tercepat dalam waktu 2 bulan dengan nomor termuda. Mudah-mudahan ini, Masya Allah, fenomena baru ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, belajar dari terlahirnya Bapak Alamsyah ini, itu bisa kita belajar dari sini bahwasanya yang membuat seseorang itu bisa sedemikian lari cepat, membuat seseorang itu bisa sedemikian aktif, itu adalah karena dia mempunyai kemauan yang lahir dari dirinya sendiri. Itu kemauan bahwasanya saya itu mau sukses di HNI, saya mau serius di HNI, saya mau bisa menggapai impian di HNI, dan saya yakin saya bisa di HNI, itu harus terlahir dari dalam dirinya sendiri. Itu seperti itu. Tugas kita sebagai mentor itu hanya menggesa, hanya memotivasi, hanya mengarahkan, tapi cluenya itu harus benar-benar datang dari dalam diri dia sendiri. Karena apa? Karena itu bisa memecahkan begitu banyak kendala ketika dia menghadapi permasalahan-permasalahan. Karena dia itu bisa tetap mempunyai keteguhan untuk terus bisa bergerak di HNI kalau kemauan itu datang dari diri dia sendiri. Itu mematahkan keluhan-keluhan yang sering muncul. Keluhan-keluhan yang sering muncul pada mitra-mitra kita. Wah, Bu, mentor saya jauh gitu kan. Bu, saya jauh dari mentor, saya beda kota dari mentor. Bu, mentor saya nggak ngajarin. Bu, mentor saya malah nggak aktif dibanding saya gitu. Bu, mentor saya nggak mensupport, macam-macam. Itu kan seperti itu. Kadang-kadang kita itu begitu banyak alasan untuk tidak bergerak gitu, untuk tidak aktif, untuk tidak istiqomah menggapai impian karena hal-hal itu. Nah, belajar dari pengalaman Ustadz Alamsyah ini, terlahirnya Ustadz Alamsyah ini, itu menggambarkan bahwasanya ternyata ketika seorang itu mempunyai kemauan yang kuat dari diri sendiri, itu bisa mendobrak semuanya gitu. Beliau jauh di Semarang, kami di Purbalingga, belajar hanya 1 kali ke sini ya. Pada kesempatan yang kedua beliau nggak hadir, mengerahkan timnya. Kemudian apalagi yang membuat beliau itu cepat dan tim itu bisa segera-segera naik sedemikian rupa? Karena apa? Karena istilahnya amunisi untuk berperang itu lengkap semuanya gitu, lengkap semuanya. Kemudian ditambahi kemauan yang kuat dari dirinya. Amunisi untuk berperang itu semuanya itu bagus-bagus semuanya kayak gitu. Jadi beliau seorang dosen, otomatis dari sisi intelektualnya kan gampang nyambungan dibanding dengan ibu-ibu seperti saya yang ibu rumah tangga. Kalau baru berjibaku di HNI bertahun-tahun kayak gitu, baru ohnya itu lama gitu. Itu ohnya lama gitu ya. Nah, beliau kan dosen, timnya juga orang-orang kampus, dan timnya juga orang-orang yang cepat gitu ya, cepat ketika well educated gitu ya. Jadi orang-orang yang mudah menerima informasi, yang gampang dididik gitu. Kemudian punya modal sehingga ketika bulan pertama langsung stokis, di bawahnya langsung stokis banyak sekali stokis terlahir. Mau mengajukan langsung jadi DCO nggak boleh, Bu Fido nggak boleh kalau baru 1 bulan, harus bulan berikutnya. Setelah dia manajer bulan berikutnya. Alhamdulillah bulan ini langsung di awal bulan langsung sudah aktivasi menjadi AC ya, karena sudah pangkatnya sudah ED. Itu kemudian ilmunya oke, dari sisi keilmuan oke, jejaringnya luas karena beliau dosen, kemudian pasti banyak jejaringnya. Kemudian punya modal, kemudian ditambah lagi itu semuanya sudah lengkap, ditambah kemauan yang kuat dari dirinya ada gitu. Karena apa? Karena tidak semua orang yang Allah berikan begitu banyak fasilitas itu banyak juga gitu ya. Kadang kita kan mempunyai mitra yang
wah semuanya itu ada gitu ya, semuanya itu ada, piranti gitu, amunisi untuk dia sukses ya, ini tuh ada semuanya, modal ada, relasi banyak, keilmuan juga oke gitu ya. Tapi kenapa belum bisa sukses seperti itu ya? Karena tadi kemauannya itu belum terlahir dari dirinya sendiri gitu. Kemauannya itu belum terlahir dari dirinya sendiri. Nah sedangkan ini Masya Allah ini Ustadz Alamsyah itu paket lengkap ibaratnya ya. Ustadz Alamsyah paket lengkap, semuanya itu oke semuanya, plus kemauan dari diri sendiri. Dan apa yang membuat langsung lompatan itu besar, langsung dalam 22 hari mencetak rekor seperti itu. Kenapa? Karena kerja tim itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kerja tim gitu, sehingga cepat sekali. Ustadz Alamsyah ceras, timnya itu ngikut, timnya itu langsung ngikut menduplikasi apa yang harus dilakukan gitu. Sehingga pastinya bukan kerja satu orang lagi sekedar Ustadz Alamsyah doang, tapi semuanya ikut bergerak. Sehingga Masya Allah ya, Masya Allah, itu pergerakannya luar biasa. Tanggal sekian aja itu udah omsetnya udah besar, itu seperti itu Masya Allah. Kenapa? Karena semuanya itu ada ibaratnya, kemudian tambah kemauan yang kuat, tambah kerja tim. Itu ibaratnya itu paket lengkap semuanya, sehingga larinya bisa kenceng banget gitu. Larinya itu bisa kenceng banget. Tapi semuanya itu yang paling utama adalah kemauan yang datang dari diri sendiri. Karena apa? Karena kita walaupun punya lengkap gitu, semuanya itu lengkap. Banyak kan yang di sini juga yang sudah gabung, ada artis lah, ada tokoh lah, ada misalnya ulama dan lain sebagainya. Istilahnya itu semuanya juga punya paket lengkap. Tapi ketika kemauan belum datang dari diri sendiri, belum klik gitu, belum bisa untuk menggerakkan dia agar dia itu bisa sukses dia ini. Karena apa? Karena bukan karena faktor mentornya yang nggak bisa, faktor mentornya yang nggak bisa mengarahkan. Buktinya beliau ketemu dengan kami itu pertama saya yang nerangin ya, saya dengan ala kadarnya saya gitu, dengan ala kadarnya saya, dengan seperti itulah gitu. Tapi karena beliau itu kan langsung belajar ketika di Semarang, langsung nyari tahu gimana caranya ini naik pangkat kayak gitu, gimana caranya jadi stokis, gimana caranya input. Itu buah dari kemauannya beliau sendiri. Dari kemauan beliau sendiri, bagaimana caranya saya itu karena serius di HNI bisa seperti itu, bisa segera punya prestasi di HNI. Itu dari kemauan diri sendiri. Saya terus terang dulu ya, ketika saya belum aktif itu Masya Allah mengalami Pak Bu, mengalami saat saya itu nggak punya kemauan dari diri sendiri. Itu saya mengalami waktu sama-sama Pak Rafiq, sama-sama Bapak itu masih menjadi agen seperti Bapak dan Ibu semuanya, sama belum di manajemen. Itu lagi aktif-aktifnya Pak Rafiq. Itu saya itu kalau Pak Rafiq presentasi, saya itu yang hanya ngurusin ada orang mau daftar, ngurusin. Waktu itu kan belum seperti sekarang harus ngisi formulir, saya ngisiin formulir. Kemudian kalau ada orang belanja saya nyatatin belanjaannya, kemudian di akhir bulan saya bikin invoice-nya. Itu baru hanya seperti itu gitu. Disuruh aktif gitu sama Pak Rafiq, dipancing-pancing. Umi punya mimpi apa Mi yang belum tercapai? Nggak ada. Umi nggak punya mimpi, mimpinya udah kelar gitu. Ya karena apa? Karena seorang ibu rumah tangga mungkin kan yang penting yang penting suaminya baik, sayang sama kita, anak-anaknya nggak neko-neko, terus uang bulanan tercukupi. Itu kan kayak kalau bagi perempuan kan mimpinya udah kelar gitu. Mimpinya udah kelar. Ya ketika saya ditanya sama Pak Rafiq, dipancing-pancing, Umi punya impian apa nggak punya impian apa-apa, udah kelar impiannya gitu. Itu Masya Allah gitu ya. Ketika ditanya seperti itu, kemudian paling nggak suka itu, paling nggak suka kalau ini ada Pak Rafiq Pak bergabung. Paling nggak suka itu kalau ditanya sama beliau itu, kalau ada acara itu beliau nanya gitu, misalnya tahu tanggal berapa itu mau ada acara HNI kayak gitu ya, ada mau acara besar gitu, ditanya, Umi sudah nge-share belum
ini acara besok kayak gitu. Wah, itu saya belum nge-share, Bu, karena bagi saya nge-share acara itu sesuatu yang amat sangat berat. Saya merasa kayak berdosa kepada orang yang mau saya kasih info kayak gitu. Itu ada perasaan saya itu kayak kasihan gitu. Ih, kasihan ya kalau dia itu nanti lagi sibuk. Ih, kasihan ya kalau dia itu nanti lagi repot kayak gitu ya. Kasihan kalau dia itu lagi repot, kasihan kalau dia itu lagi sibuk. Saya kok kayak nanti ngabisin waktunya dia. Itu yang ada di perasaan saya seperti itu. Sehingga apa? Kalau mau nge-share itu rasa, kalau orang Jawa bilang apa ya? Pekewu apa ya? Kalau di Sumatera apa ini Pak Ustadz Adi? Kalau di orang Jawa itu pekewu riku apa ya? Nggak enak gitulah, nggak enak. Pokoknya kalau saya mau nge-share itu ada perasaan kayak saya nanti membebani orang yang mau saya ajak gitu. Itu perasaannya kayak gitu, Bu. Jadi kalau ditanya sama orang gitu, Umi udah nge-share acara besok belum? Wah, saya langsung pegang HP, baru saya share itu serius, itu beneran gitu. Yang penting menggugurkan ketika saya mau jawab ke Pak Rafiq, iya Bi sudah, kayak gitu. Yang penting kayak gitu biar nggak bohong gitu. Terus terang kayak gitu. Karena apa? Karena belum ada kemauan dari diri saya sendiri dan merasa itu apa yang saya lakukan sangat takut membuat orang lain membebani orang lain, terbebani. Itu seperti itu. Itu Masya Allah, itu saya itu begitu berat gitu, begitu berat untuk menjalankan HNI, begitu berat, luar biasa beratnya. Itu kenapa? Karena kemauan itu belum datang dari dalam diri saya sendiri. Itu berat sekali. Tapi begitu tiba-tiba satu saat saya klik, saya mau aktif di HNI. Sampai saya izin gitu, sampai saya sendiri, bukan karena Pak Rafiq yang dorong, saya sampai izin, Bi, boleh nggak Umi mau aktif di HNI? Dan ternyata aktifnya itu justru ketika suami saya itu udah di manajemen kayak gitu loh. Jadinya kan nggak bisa bareng-bareng turun lapangan gitu. Aktifnya justru ketika suami saya udah sudah di manajemen. Bi, Umi mau aktif di HNI, boleh nggak? Kemudian suami saya jawab, boleh. Tapi Abi sudah di manajemen, Umi harus mandiri, nggak bisa Umi ngandelin Abi. Oh siap gitu, itu gaya banget Bu. Belum pernah presentasi, belum pernah ngomong di depan orang, nggak tahu apa-apa tentang HNI gitu ya, ditantang tapi Umi harus mandiri. Oh siap gitu, nggak masalah gitu, Masya Allah. Itu karena apa? Karena sudah datang, kemauan itu sudah datang dari dalam diri saya sendiri. Saya udah punya kepengen bahasa itu aktif. Itu Masya Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kita baru bilang iya saya mau aktif, itu energi positif saya itu terpancar kemana-mana, memancar kemana-mana, menggerak-gerakkan orang-orang yang dulu sudah pernah saya ajak gabung itu menjadi aktif kembali kayak gitu. Itu Masya Allah, dulu waktu belum punya kemauan seperti itu, boro-boro mau ngajak gabung orangnya aja datang ke saya minta gabung, itu saya udah Pak daftar aja ke Pak Wisnu. Itu saya kayak gitu, Pak Wisnu nih ada orang mau gabung di HN ini kayak gitu. Waktu lagi umroh bareng itu ada Ustadz Muhendri, kemudian beliau mau gabung kayak gitu. Itu Pak Wisnu nih, Ustadz Muhendri mau gabung ini, minta tolong nih Pak Wisnu sama Pak Wisnu aja. Itu sampai segitunya. Kenapa? Karena belum ada kemauan yang datang dari diri sendiri, walaupun itu sudah istilahnya diberi begitu banyak orangnya sampai datang pun gitu ya, sampai datang sendiri pun karena saya itu belum klik saya mau aktif, itu masih seperti itu, masih reject, masih usana lah sama Pak Wisnu aja kayak gitu, sampai seperti itu. Tapi ketika sudah klik saya mau aktif di HNI, itu Masya Allah energi positifnya memancar kemana-mana, sehingga apa, memudahkan kita untuk berhasil sukses di HNI. Kenapa? Karena dari dalam diri saya itu sudah memancar energi positif kemana-mana. Saya mau aktif. Habis bilang kayak gitu sama Pak Rafiq aja, itu langsung setengah jam kemudian ada SMS. Waktu itu masih SMS ya, mau SMS, Bu masih aktif di HNI? Alhamdulillah masih gitu, masih banget ya gitu. Oh Bu, saya mau aktif di HNI lagi. Alhamdulillah. Itu baru setengah jam ketika saya berbicara seperti itu kepada Pak Rafiq minta izin. Pagi harinya ada tamu datang, kemudian Bu saya mau aktif lagi nih HNI-nya, itu tetangga satu komplek. Itu Masya Allah, itu begitu luar biasanya ketika kemauan itu datang dari diri sendiri, dan itu harus kita punya gitu, dan harus kita miliki gitu, harus kita punya, harus kita miliki.
Bagaimana caranya kita itu bisa klik gitu, bisa kemauan itu benar-benar datang dari diri sendiri. Kenapa? Mengalahkan semua kendala. Dan itu Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu semua ketika kita punya mitra itu harus kita pantik istilahnya, harus kita pantik, klik gimana caranya dia itu bisa kita pantik, kita picu pemantiknya biar itu dia langsung tek gitu, dia itu punya kesadaran bahwasanya saya harus aktif gitu di HNI. Itu bagi kita sebagai seorang mentor, ketika kita punya mitra-mitra itu harus seperti itu, menggerakkan pemantiknya, menghidupkan pemantiknya biar tek gitu. Itu mitra-mitra yang sudah tidak aktif pun, yang saat ini tidak aktif pun, Bapak Ibu harus tetap bisa terus punya husnudon. Suatu saat mitra kita akan aktif. Si A ini suatu saat bisa saya picu pemantiknya untuk aktif. Caranya bagaimana Pak Bu? Caranya yang pertama, harus senantiasa husnudon, bahwasanya suatu saat mitra saya itu bisa aktif. Itu biar energi positifnya kita mengalir ke dia, memancar kepada dia. Yang kedua, terus perbaiki hubungan dengan mitra kita yang saat ini belum aktif. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan dia itu bangun dari tidurnya gitu. Jangan sampai kita sebagai seorang mentor sudah tidak baik dengan dia, kemudian malah ngejudge negatif gitu. Biarin itu mah, gak usah diurusin. Dia itu kalau kita dorong-dorong juga capek sendiri, gak usah, biarin aja dia, aku sudah gak peduli. Kalau kita sampai mengatakan seperti itu dan mitra kita yang lagi gak aktif itu dengar, dia sakit hati. Kenapa? Karena merasa, saya apalagi sampai dijelek-jelekan, misalnya biarin satu kampung nanti, satu Sumatera saya kuasai, dia nggak tahu apa-apa, nanti dia terlambat sendiri. Pokoknya kata-kata negatif lah yang membuat mitra kita itu tidak nyaman. Jangan pernah sekali-kali mengeluarkan kata-kata negatif terhadap mitra kita yang saat ini belum aktif. Kenapa? Karena ketika nanti suatu saat dia klik mau aktif di HNI, dia sudah mendengar mentor saya ngomongin saya negatif, gak akan bakalan dia mau aktif dengan kita. Tahu, wah saya dulu waktu pas gak aktif, saya dijelek-jelekin sama mentor saya gak mau saya nggak mau gabung dengan mentor saya lagi, saya mau nyari mentor yang lebih ciamik gitu. Nanti kayak gitu jadinya. Tapi kalau kita selama dia itu tidak aktif, kita tetap memperbaiki hubungan, kita tetap baikin dia ya. Kalau ada acara kita tetap share. Apalagi kalau mitra kita itu tidak aktif dan dia itu masih bertahan di room WA. Wah, keren banget itu Bapak dan Ibu. Ada seseorang yang nggak aktif saat ini, tapi dia masih bertahan di room WA. Itu keren banget. Kenapa? Karena sekarang orang mau bertahan di sebuah room itu, kalau room itu nggak penting, dia itu akan left. Nah, begitu banyak room yang kita selama pandemi ini kan jadinya banyak banget room yang harus kita ikuti. Anak kita satu aja di kelas 1 misalnya, itu udah ada ada room dengan guru tahfiz, room dengan guru kelas, room dengan parenting. Itu udah macam-macam banget satu anak. Ya, kalau anaknya Ustadz Adi Chandra ini sama Dr. Fajri gimana coba? Itu kan Masya Allah banyak banget roomnya yang harus diikuti gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu masih bertahan saja, dia belum aktif tapi masih bertahan di room pembinaan HNI, itu keren banget. Itu artinya suatu saat dia itu mau aktif gitu. Jadi jangan sampai malah kita keluarin, wah ini bikin sepi grup, dia udah di dalam sini, atau kita sindir-sindir misalnya, yang di room ini kan banyak orang, kenapa sih nggak ada yang komen kayak gitu misalnya gitu ya. Itu jangan sampai gitu, tetap dibaik-baikin, tetap kita nge-share motivasi setiap hari, tetap kita nge-share testimoni. Biasanya kalau di-share kan testimoni, motivasi,
acara-acara, bisa pakai voice note ketika pagi-pagi rekaman dulu, nanti di share ya karena kita lagi pandemi kan nggak bisa langsung tatap muka ya kayak gitu dengan seadanya, pakai voice note. Assalamualaikum para pejuang produk halal begini, bagaimana kabarnya, bla 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 bla, kayak gitu. Itu macem-macem pakai, pokoknya yang penting dia itu masih bertahan di room pembinaan WAH. Ini keren banget, makanya harus dibaikin terus. Kadang-kadang dicapri, disapa, Bu, tadi saya udah nge-share ada acara nih, itu acara nge-zoom, ibu bisa ikut gitu. Itu kayak gitu. Tujuannya apa? Dia biar mendapatkan bahwasanya, selama saya nggak aktif kemarin, itu Bu Rusiana tuh baik banget sama saya. Kalau ada info apa-apa acara, saya itu masih disapa, masih diajakin. Kalau misalnya Ibu Rusiana nge-share ada promo, ayo Bu, bisa loh, Ibu bisa loh, bisa ikutan promo itu, insya Allah bisa dapet, kayak gitu. Saya masih dimotivasi, sehingga apa? Sehingga dia ketika nanti klik suatu saat dia mau aktif, dia sudah nggak kemana-mana, sudah nggak aktif, sudah tidak akan nyari mentor yang lain. Kenapa? Merasa sudah begitu nyaman dengan Bu Rusiana, sudah merasa pokoknya saya enak deh ini sama Bu Rusiana, masya Allah, sudah dibina dengan baik, dibaikin. Saya nggak aktif pun beliau itu baikin, sering doain saya, peduli dengan saya. Ketika klik udah insya Allah. Nah itu ya, jadi Bapak dan Ibu itu seperti itu. Jadi kemauan itu harus datang dari diri sendiri, dan tugas kita sebagai mentor menggesah agar kemauan itu klik, jadi pemantik. Dia suatu saat kita klik, saya ngomong kayak gini ternyata pas sekali, dia bangkit gitu. Misalnya nih, ketika saya punya mitra nih namanya Pak Padang Kusumo. Pak Padang Kusumo itu masya Allah ya, ketika bergabung dengan kami di HNI itu lama vakum, gak ngapa-ngapain. Sudah di closing sama adik ipar saya, sudah di closing, nggak aktif-aktif, nggak gerak-gerak. Itu masya Allah, setiap kali ketemu, ayolah Pak Padang, ayo aktif dong, kayak gini-gini bla bla bla, sayang loh, ini banyak kebaikannya. Pokoknya tetap enggak. Sampai saking saya kepengen banget beliau itu aktif, saya ngerekrut tetangga saya di Pondok Gede, saya rekrut. Alhamdulillah closing, saya taruh di bawahnya istrinya ini Bu Margi ya, Bu Margi Pak Padang ya. Saya taruh di bawah istrinya, saya taruh di bawah Bu Margi. Saya kemudian WA Bu Margi, alhamdulillah saya hari ini closing tetangga saya nih, biar Bu Margi aktif, saya kasih hadiah nih, saya taruh di bawahnya Bu Margi, mudah-mudahan jadi aktif, semangat, karena saya kasih hadiah ini rekrutan orang kayak gitu. Jawabnya cuma hehehe kayak gitu doang, dibalasnya WA-nya. Saya tanya, lah Bu, kok dijawabnya cuma hehe doang kayak gitu? Ya kenapa? Karena saat itu beliau berdua belum klik di HNI, itu beliau berdua. Itu masya Allah. Ketika kemudian suatu saat ngadain home sharing di rumah, beliau berdua datang itu dengan timnya yang timnya itu masih unyu-unyu banget. Itu teman-teman kampusnya masih mahasiswa itu masih anak-anak muda-muda banget. Nah di situ saya terangkan, beliau kan Pak Padang itu berawal dari motivator gitu ya, motivator bisnis, itu suka ngisi acara-acara, karena beliau itu motivator, suka ngisi acara-acara bisnis di berbagai kota gitu ya, motivator bisnis di berbagai kota. Itu saya bilang ke beliau, Pak Padang itu selama ini yang Bapak kerjakan itu ngisi motivasi bisnis, tapi bisnis yang diisi itu bisnisnya orang lain, bukan bisnisnya Pak Padang. Nah kalau di HNI, Pak Padang itu ngisi motivasi bisnis, itu bisnisnya Pak Padang, karena akan berketerusan. Kalau selama ini Pak Padang ngisi motivasi bisnis, jadi motivator bisnis, itu selesai hanya sampai di situ. Setelah ngisi, Pak Padang dapat fee, sudah selesai. Fee pembicara udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada kaitannya lagi dengan bisnis yang tadi baru Pak Padang coaching. Tapi kalau hadiah ini beda Pak. Pak Padang setelah ngisi acara itu akan terus berkesinambungan. Ketika Pak Padang ngisi acara di HNI,
Pak Padang ngisi acara di grupnya sendiri HNI itu akan berketerusan, berkesinambungan, dan itu akan terus gitu. Selamanya Pak Padang lagi nggak ngisi acara pun, bahkan Pak Padang vakum 1 bulan nggak ngisi acara, tapi pembinaannya pakai macam-macam, itu akan tetap mendapatkan fee gitu. Sebagai apa? Sebagai seorang mentor. Fee-nya itu nggak terbatas cuma pas lagi ngisi materi doang, itu seterusnya Pak Padang gitu. Jadi sayang-sayang yang dikerjakan itu sama-sama ngisi motivasi bisnis, tapi kalau ngisi motivasi bisnis bukan HNI, hanya sekedar jadi pembicara. Beda banget dengan ketika Pak Padang ngisi motivasi bisnis di HNI grupnya sendiri. Masya Allah itu ternyata klik Bu, klik gitu pemantiknya di situ. Ya, akhirnya apa? Akhirnya beliau ketika saat itu kita tanya teman-teman yang datang saat ini, waktu itu mau akhir bulan apa ya, pokoknya waktunya tinggal 2 bulan lah dengan targetnya kita gitu ya. Sekarang tulis impian apa nanti 2 bulan ke depan gitu, impian apa yang akan Bapak Ibu raih ketika kepengen di HNI itu, impiannya apa. Bu Margi itu dibacakan kan, disuruh baca satu persatu impiannya apa. Bu Margi sambil nangis itu, istri Bapak sambil nangis. Oh ya Allah, saya kepengen 2 bulan lagi saya bisa sama suami LED, kemudian saya bisa umroh berdua gitu. Itu kita 2 bulan apa 3 bulan ya Pak Padang, nanti saya nggak paham itu pokoknya waktunya singkat banget itu. Dari beliau itu waktu itu nulis impian gitu, waktunya itu singkat sekali. Itu saya ketika saya ngaminin juga LED dalam waktu cuma sekian bulan gitu ya, 2 atau 3 bulan lah gitu. Emang bisa ya? Amin, mudah-mudahan bisa. Itu kenapa? Karena saat itu beliau itu masih pangkatnya apa kayak gitulah, pokoknya belum aktif. Itu Masya Allah, ketika tadi Pak Padang Bu Margi itu klik di HNI, itu Masya Allah benar-benar terbukti itu Pak Bu, benar-benar terbukti Pak Padang kemudian jadi LED, kemudian bisa umroh, dan umrohnya itu suami dan istri. Itu Masya Allah tepat sesuai dengan apa yang didoakan Bu Margi saat itu. Itu kenapa? Karena beliau bilang, oh begitu saya klik itu di HNI, saya punya mau sukses di HNI, langsung setiap hari itu kerjanya itu Masya Allah all out kerjanya, terus-terusan kayak gitu, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Itu Masya Allah. Itu artinya apa Pak Bu? Artinya kita itu sebagai seorang mentor itu sering-sering gitu, sering-sering menyapa mitra kita. Ya hampir semuanya ketika saya temuin, saya ngobrolin lagi HNI, hampir semuanya selalu bilang, kalau saya baru ngobrol sama Bu Fido lah, Masya Allah, baru saya jadi semangat lagi nih HNI-nya. Wah, saya harus sering-sering ketemu ini. Itu artinya kita itu harus senantiasa jadi mentor itu membuat pemantik gitu, biar mereka itu nyala pemantiknya. Dan kalau pemantiknya sudah klek, sudah dari kemauan diri sendiri, itu udah kayak Ustadz Alam saya yang tadi saya ceritakan, kayak Pak Padang ini udah susah itu udah lari gitu ya. Makanya bagi Bapak dan Ibu semuanya, kalau misalnya bagi kita, kok kenapa saya sekarang ini belum punya klik di HNI, harus dicari gitu, harus dicari kenapa kita harus klik di HNI, harus all out di HNI, itu harus dicari. Kalau di buku TMB-nya Pak Firly itu ya, pemantik-pemantik itu, kenapa kita bisa lari ngejar impian dia ini dari 2M ya, dari mimpi atau dari macan gitu. Dari mimpi sesuatu yang kepengen kita raih, dari macan itu sesuatu yang harus kita hindari gitu, dari sesuatu yang dari kita hindari. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita semuanya gitu ya, bagi kita semuanya itu perlu sekali menyadarkan kepada masyarakat tentang HNI ini. Kenapa? Karena di HNI ini, perusahaan yang kita cintai ini, itu sudah begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Dan Masya Allah, kebaikannya itu amat sangat jauh lebih banyak dibanding dengan kekurangan-kekurangan atau dukanya. Nah, hal ini itu Masya Allah, ketika kita memandang perusahaan HNI itu Masya Allah, ibaratnya itu kayak apa ya, sesuatu yang lengkap lah gitu ya, sesuatu yang lengkap.
dari mulai perusahaannya, ownernya muslim gitu ya. Bahkan muslimnya itu bukan muslim yang abal-abal, hanya muslim KTP saja. Kan banyak perusahaan-perusahaan besar ketika kepengin produknya itu bisa produknya itu bisa disukai masyarakat, bisa disukai rakyat, kemudian pasang nama muslim gitu ya, padahal muslimnya itu masih muslim abal-abal gitu, hanya sekedar buat menggait massa. Tapi jelas ownernya HNI itu muslim yang taat, muslim yang takut sama Allah gitu ya, yang kita juga kenal gitu, kita juga kenal semuanya. Ownernya HNI siapa saja kita kenal semuanya, terbuka semuanya, ini punya ini sahamnya ini dibagi untuk ini kita tahu semuanya. Kemudian yang pertama punyanya muslim yang taat, yang kedua punyanya pribumi, punyanya warga negara Indonesia. Beda kalau kita pakai produk-produk yang lain, oh ternyata perusahaan sana, negara sana, kan kayak gitu. Oh ternyata produk ini, sabun ini dari perusahaan sana, pasta gigi ini dari perusahaan sana, bukan punyanya Indonesia. Tapi masya Allah ya, itu jelas produknya produk Indonesia, produknya punya muslim. Yang ketiga kemudian apa? Yang ketiga jelas-jelas dijamin kehalalannya. Bahkan halalnya itu bukan halal yang abal-abal. Kenapa? Karena produksinya saja itu pakai tata caranya masya Allah. Orang yang nggak usah pakai berwudu aja harus dalam kondisi suci berwudu, dibacakan murotal, dibacakan al-masurot, kemudian orangnya sholat duha karyawannya. Jadi bagi kita itu sudah jaminan halalnya itu superlatif gitu, bukan cuma halal sekedar ngejar-ngejar sertifikasi MUI gitu, halal yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu. Sudah punyanya produk muslimnya taat, punya Indonesia, kemudian halalnya itu masya Allah luar biasanya. Dan yang luar biasanya lagi, produknya itu dari sisi keilmuan itu wah jaminan. Karena apa? Karena diproduksi oleh pabrik yang bukan pabrik abal-abal, diproduksi oleh pabrik yang bukan pabrik ecek-ecek. HEW itu sertifikat GMP punya, sertifikat ISO punya, itu kan keren banget gitu. Perusahaan-perusahaan besar saja belum tentu sertifikat ISO, sertifikat GMP punya, itu perusahaan besar. HNI itu, HEW salah satu induk perusahaannya, sertifikat ISO punya, sertifikasi GMP punya, itu sertifikat internasional dan nggak main-main, ngejarnya juga susah gitu. Jadi bagi kita itu masya Allah itu udah lengkap semuanya itu. Oh, sebagai sebuah perusahaan itu lengkap semua. Dan luar biasanya produknya itu banyak sekali khasiatnya yang teruji, terbukti. Testimoninya waduh seabrek-abrek. Bapak dan Ibu mau testimoni apa? Itu ada, udah langsung searching di resep herba. Aduh, ini testimoni, ini ada nomor HP-nya, ada keterangan rumahnya, bukan testimoni yang omdo ya, bukan testimoni yang hoax itu ya, tapi benar-benar. Jadi kalau kita paket itu perusahaan itu paketnya paket lengkap. Nah sekarang kalau bagi kita ya Bapak Ibu harus menyadarkan ke umat muslim khususnya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke orang-orang kayak gitu yang belum gabung dengan HNI, terus alasan apa lagi Bapak Ibu nggak bergabung dengan kami? Karena istilahnya paketnya itu sudah paket lengkap, perusahaannya itu sudah perusahaan lengkap, modalnya kecil, cuma 30.000 bisa langsung Bapak Ibu punya perusahaan di sini, punya kepemilikan, jadi memiliki usaha di sini. Oh masya Allah, itu semuanya sudah paket lengkap, paket luar biasa. Kemudian pertanyaannya, apalagi yang Bapak Ibu ragukan dari HNI? Gak ada yang diragukan lagi, semuanya sudah kelar. Produknya sudah bagus, sertifikasi GMP, yang punya muslim bagus, gini-gini, semuanya masya Allah. Makanya ketika kita itu memandang HNI ya, bagi Bapak dan Ibu, nanti Bapak Ibu ketika terjun ke masyarakat, ngajak masyarakat Pak Bu, minimal Bapak dan Ibu ketika memandang HNI, jadilah seperti seekor burung pipit dalam sejarah terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud dengan begitu besar apinya, ada dua kubu, kubunya burung pipit sama kubunya cicak. Burung pipit, burungnya kan sudah kecil, bawa air pakai paruhnya, terbang ngambil air tik, nyiramin api yang membakar Nabi Ibrahim, hanya sedikit, lari lagi, kutuk, nyiramin lagi, kayak gitu. Kalau dipikir secara logika, ya burung pipit mah mau kapan padamnya apinya, kan kayak gitu. Apinya gede banget kayak gitu, ditonton begitu banyak orang, itu pakai paruh ngambilin air, kayak gitu doang. Bukan masalah hasilnya, tapi masalah apa? Masalah keberpihakannya seekor burung pipit. Dia berada di pihak yang mana ketika melihat sebuah kasus gitu? Dia berada di pihak yang bagaimana ketika dia itu diminta kontribusinya, dia itu dengan segala potensi dirinya, walaupun potensinya itu kecil banget kayak gitu, ngambil air dari paruhnya, itu kan kontribusinya kecil banget. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah usahanya, adalah ikhtiarnya, bukan hasilnya, dan keberpihakannya, di pihak mana dia menempatkan dirinya dalam kasus Nabi Ibrahim. Lain dengan cicak. Cicak itu nyemburin niup api. Biar apa? Biar apinya membesar gitu. Nah, makanya Bapak dan Ibu ketika terjun di masyarakat mengenalkan HNI, Pak Bu, minimal kita itu seperti burung pipit kalau dengan HNI mah kayak gitu ya. Jadi ketika HNI kayak gini-gini, minimal Bapak Ibu jangan seperti seekor cicak. Ketika sudah tahu begitu ada perusahaan muslim bagus, produknya dijamin halal, ada sertifikasi gini-gini segala macam, udah Bapak masih mengeluarkan statement negatif, HNI mah itu doang, mengkayakan yang duluan gabung kayak gitu. Itu Masya Allah, kita sudah membuktikan bagaimana HNI itu marketing plan-nya itu berkeadilan. Pak Wisnu Wijaya nomornya itu jauh gitu, jauh dari Asabikunal Awalun, buktinya langsung merangsek bisa menjadi nomor 1 di Indonesia. Itu kan keren, menggambarkan sistem kita marketing plan-nya berkeadilan. Kalau sudah ada semuanya kayak gitu, maka minimal kita itu jadi seperti seekor burung pipit. Keberpihakannya di mana? Oh iya, terima kasih ya Bu ya, saya tapi belum bisa aktif di HNI. Ya minimal saya seperti seekor burung pipit mengkonsumsi produknya. Kemudian jangan sampai saya seperti cicak mengeluarkan statement negatif yang buat apa saya pihaknya itu di sana, bukan pihak dengan orang-orang yang lagi syiar produk halal, kan seperti itu. Kalau kita lagi menyeru sekarang ini, ibaratnya kita itu sedang menjadi pejuang produk halal, maka jangan sampai kita menempatkan diri kita menjadi seperti cicak. Ini ada nih, gimana caranya masyarakat selamat dengan produk halal? Ayo, kita gimana caranya kampanye produk halal? Ini di sini, kayak gitu mah, haram, multi level haram, jangan masuk ke HNI, isinya cuma mengkayakan orang-orang yang duluan. Itu kan kayak cicak itu. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu semuanya, mohon maaf tadi mati lampu. Jadi bagi Bapak dan Ibu semuanya ya, ketika tadi minimal jadilah seekor burung pipit dalam HNI ini gitu, minimal. Syukur-syukur ya, yang kita harapkan Bapak Ibu bukan cuma menjadi seekor burung pipit saja, tapi mengambil peran yang harus demikian besar dalam HNI ini. Peran yang besarnya itu apa? Peran yang demikian besar itu bagaimana saya menjadi garda terdepan dalam perusahaan yang jelas-jelas bagusnya, Masya Allah, nggak ada keraguan lagi. Saya mengambil syiar produk halal, menjadi pejuang syiar produk halal, menjadi mempunyai kontribusi terbesar dalam perusahaan ini. Kenapa? Karena sudah tidak ada keraguan lagi. Mau Bapak Ibu itu mau alasan apa lagi enggak gabung di HNI? Mau alasan apa lagi Bapak Ibu tidak mengambil kontribusi besar di perusahaan ini? Kenapa? Karena jelas semuanya yang tadi saya jabarkan, semuanya isinya Masya Allah sudah paket lengkap.
milik Muslim Taat, Indonesia, produk Indonesia, kemudian halalnya luar biasa, jaminannya pakai berwudu bla 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 macam-macam. Dari sisi keilmuannya, dari sisi teknologinya udah perusahaannya pakai industrial, kemudian ada dapat sertifikat GMP, ISO, kemudian testimoninya banyak, produknya hasilnya luar biasa. Maka kalau ditanya kan, mau dari mana lagi Bapak Ibu nggak aktif di HNI? Mau alasan apa lagi? Kalau kita misalnya minim banget saya seperti seekor burung pipit. Tapi yang paling bagus bagaimana Bapak Ibu punya peran yang jauh dahsyat di sini. Punya ambil bagian kontribusi ketika melihat sebuah perusahaan seperti ini. Saya mengambil kontribusi yang terbesar, yaitu apa? Menjadi garda terdepan di perusahaan ini. Dengan cara apa? Menjadi pejuang untuk syiar produk halal, menjadi orang yang ikut mengkampanyekan produk halal, menjadi orang yang ikut mengambil bagian berkontribusi untuk meluaskan pasar halal ini. Dengan cara apa Pak Bu? Ayo bareng-bareng di barisan HNI menjadi orang yang aktif, mengkampanyekan, ngasih tahu ke semua orang tentang begitu banyaknya kebaikan-kebaikan di HNI. Kenapa? Karena bisa jadi Bapak dan Ibu, Allah itu akan membalas apa yang sudah kita upayakan di HNI dengan balasan yang luar biasa. Kenapa? Karena pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, ya. Salah satu kebiasaan Rasul, ya, ketika ada sahabatnya yang sudah meninggal, itu Rasulullah kebiasaannya kalau ada sahabatnya yang sudah meninggal, Rasulullah itu sampai mengantarkan ke kuburnya, kemudian beliau itu balik lagi ke rumah si ahli warisnya, ke rumah orang yang baru tadi ada yang meninggal. Beliau balik lagi ke rumah ahli warisnya, kemudian menemui keluarganya, menanyakan apakah si mayat tadi yang dikuburkan itu masih punya nazar yang belum tertunaikan, apakah si almarhum tadi masih punya wasiat yang belum tertunaikan, apakah masih punya hutang, apakah masih punya janji yang belum tertunaikan. Itu Rasul bertanya seperti itu kepada ahli warisnya, ya. Saat itu ada seorang suami baru meninggal, kemudian Rasul menemui istrinya, kembali lagi setelah dari kuburan, Rasul kembali lagi menemui istrinya, menanyakan kayak gitu. Kemudian istrinya itu bilang kayak gini, wahai Rasulullah, tadi suami saya saat sakaratul maut, dia mengeluarkan kata-kata yang saya itu tidak paham. Apakah kata-kata itu merupakan hal yang sebenarnya, ataukah kata-kata karena sedang menahan rasa sakit ketika sakaratul maut, sehingga dia ibaratnya ngeluarin kata-katanya nggak jelas gitu. Kalau orang Jawa bilangnya romet roaming ya. Ini grupnya Pak Adi Chandra Sumatera, roaming ngomong nggak jelas lah, kayak gitulah gitu ya. Jadi istrinya tadi bilang kayak gitu, suami saya itu ketika sakaratul maut mengeluarkan kata-kata yang saya nggak tahu apakah itu kata-kata yang sebenarnya, ataukah karena lagi menahan rasa sakit sehingga ngeluarin kata-kata yang nggak jelas. Suami saya tadi itu bilang begini, Rasulullah ketika sakaratul maut bilangnya, andaikan lebih panjang, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Itu kayak gitu terus, andaikan lebih panjang, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Kemudian Rasul tersenyum ketika istrinya itu bilang seperti itu. Rasulullah kemudian tersenyum. Kemudian Rasul bilang ke istrinya, wahai ibu, suami ibu itu berkata yang sebenarnya. Suami ibu itu bilang ketika andaikan lebih panjang, itu ketika beliau itu sakaratul maut, beliau diperlihatkan amalan beliau, yaitu ketika suatu saat suami ibu itu mau pergi ke masjid, kemudian di tengah jalan ada orang yang buta.
pakai tongkat orang buta, pakai tektok pakai tongkat kan. Nah sama suami ibu ditanya, bapak mau kemana? Oh saya mau pergi ke masjid. Sehingga apa? Sehingga sama suami ibu orang yang buta tadi dituntun. Oh ya udah pak, kita bareng-bareng. Saya juga mau ke masjid. Ayo barengan aja sama saya pergi ke masjid gitu. Nah itu masya Allah. Kelihatannya bagi kita kan sepele banget ya, sepele banget ini. Karena apa? Karena mau pergi ke masjid. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan orang buta, sama-sama mau ke masjid. Kan kita langsung ya Allah, ya udahlah barengan aja kan kayak gitu. Kayak sepele banget, perbuatan yang sangat sepele. Tapi masya Allah, perbuatan kebaikan yang sepele tadi, ketika sakaratul maut itu Allah perlihatkan pahalanya itu luar biasa, pahalanya yang Allah berikan terhadap perbuatan yang hanya sepele tadi. Oleh Allah ganjar itu luar biasa bagusnya, luar biasa hebatnya. Sehingga apa? Sehingga suami kamu tadi itu mengatakan, andaikan lebih panjang lagi jalan dari rumahku sampai ke masjid. Masya Allah, Allah itu akan ganjar dengan wah demikian luar biasa. Orang cuma segitu aja Allah ganjarnya luar biasa. Apalagi andaikan itu lebih panjang. Sehingga suaminya kamu ketika sakaratul maut bilang andaikan lebih panjang. Yang kedua, ketika suami kamu mengatakan andaikan yang baru, yaitu ketika peristiwa suaminya kamu safar, di tengah perjalanan beliau ketemu dengan orang yang lagi kedinginan. Nah, suami kamu kan sudah pakai mantel. Nah, di tasnya itu ada mantel yang baru. Ketika melihat orang kedinginan kayak gitu, sama suami kamu dikasih mantel yang baru, dikasih mantel yang dia pakai. Nih pak, mantelnya udah dipakai buat bapak aja gitu. Mungkin kalau kita lagi hujan, ada tamu datang ke rumah, nggak punya payung, udah payungnya second, pak ini bawa payungku, jangan lupa kembaliin ya gitu. Mungkin kan kayak gitu ya. Nah itu udah pakai mantel, udah pak ini mantelnya dipakai biar bapak nggak kedinginan. Suaminya kamu melepas mantelnya yang dia pakai, dikasih ke orang yang kedinginan. Kemudian karena dia bawa yang baru, di tasnya dia pakai mantel yang baru. Sehingga apa? Masya Allah, Allah itu berikan ganjar luar biasa ketika sakaratul maut diperlihatkan amalannya. Masya Allah, ngasih mantel kepada orang yang kedinginan, Allah ganjar dengan luar biasa. Sehingga apa? Sehingga ketika sakaratul maut itu melihat, ya Allah, aku ngasih mantel yang second aja yang sudah aku pakai itu luar biasa, ya Allah, andaikan yang baru yang aku kasihkan, andaikan yang baru. Sehingga dia bicara andaikan yang baru. Kenapa? Karena ya Allah, andaikan yang baru kan lebih luar biasa lagi amal yang akan pahala yang akan aku terima. Kemudian peristiwa ketika yang ketiga, andaikan semuanya itu ketika suaminya kamu itu kedatangan tamu, kemudian disuguhin dijamu. Itu kan biasa gitu ya, kalau dijamu disisikan, oh ini jamuannya ada yang untuk keluarga, kan seperti itu. Ternyata masya Allah, Allah memberikan ganjaran yang luar biasa bagi tamu, bagi orang yang menjamu tamu. Itu yang dilakukan suami kamu, menjamu tamu itu masya Allah, Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Sehingga suami kamu, ya Allah, andaikan semuanya saya keluarin untuk tamu saya, andaikan semuanya saya kasih untuk tamu saya, akan kau balas bagaimana lagi, yang seperti itu saja aku balas dengan luar biasa. Nah itu bapak dan ibu itu menggambarkan apa bapak dan ibu menggambarkan amal kebaikan yang kita lakukan, hatta itu amalnya sepele, Allah ganjar dengan luar biasa untuk kebaikan kita, untuk bekal kita di akhirat. Apalagi kalau bapak dan ibu ikut berkontribusi menjadi pejuang syiar produk halal di HNI. Masya Allah, insya Allah itu pahalanya luar biasa, akan lebih besar pahalanya luar biasa. Kenapa? Menyelamatkan keluarga-keluarga muslim untuk memastikan mengkonsumsi yang halal. Itu kan sama kayak orang lagi ngajak sholat. Hukum mengkonsumsi yang halal, hukumnya itu fardu ain. Artinya setiap muslim berkewajiban
terhadap dirinya sendiri, memastikan yang kita konsumsi adalah yang dijamin halalnya. Itu kan hukumnya fardu ain ketika mengkonsumsi yang halal. Makanya ketika kita ikut ambil bagian, kita sebagai pejuang yang mensyiarkan produk halal, itu Masya Allah, Allah akan ganjar luar biasa. Kenapa? Karena seperti kita ngajak-ngajakin orang untuk sholat, seperti ngajak-ngajakin orang untuk puasa Ramadan. Itu kan Masya Allah. Yang tadi saya ceritakan saja, kebaikan-kebaikan yang sepele, Allah ganjar luar biasa. Apalagi bagi bapak dan ibu yang ikut saat ini sebagai pejuang produk halal, ikut mensyiarkan produk halal, akan Allah ganjar luar biasa. Makanya sebenarnya sebelum kita sukses di HNI sebagai LED, kita sudah sukses duluan. Kenapa? Karena apa? Karena kita itu menjadi pejuang produk muslim, menjadi pejuang ambil kontribusi terbesar dalam syiar produk halal, menjadi orang yang mengambil kontribusi terbesar dalam rangka menyelamatkan umat muslim mengkonsumsi yang jelas-jelas halal. Nah, makanya bagi bapak dan ibu, kabar gembira buat kita semuanya, baik yang sudah LED maupun belum LED. Insya Allah, bismillah, tinggal niat kita diluruskan. Ya Allah, bismillah, ya Allah, aku di HNI ini dalam rangka bismillah karena ibadah kepadamu, dalam rangka bismillah karena menyambut seruanmu. Bismillah ya Allah, aku niatkan semuanya dalam rangka lillahi ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kita itu sudah menjadi pemenang duluan, kita sudah menjadi juara duluan. Masalah bonusnya gede itu efek samping. Masalah kemudian kita punya banyak saudara, efek samping. Masalah kemudian dari kita bukan siapa-siapa, sekarang sudah menjadi LED, menjadi orang yang siapanya orang banyak. Wah ini kalau jadi bendahara ya Bu Dr. Fajriani yang menjadi dokter dan pengusaha misalnya kayak gitu. Wah itu sudah Masya Allah, dari kita bukan siapa-siapa menjadi orang yang dikenal dengan HNI. Itu efek samping. Yang utama adalah kerja-kerja kita niatkan lillahi ta'ala karena Allah, biar apa? Menjadi potensi kebaikan buat kita nanti, bekal di akhirat nanti.